dari kelompok Proyek Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eni Kurniawati MPD akan membuat video wawancara tentang Proyek Pancasila. Perkenalkan, saya lanjutkan dengan NIM 2503 1046 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Kami merupakan sesi kelas 168 dan rekan saya yang pertama. Saya bernama Muhammad Nabil Hanafi, biasa dipanggil Nabil, dengan NIM 24073121. Prodi saya itu Pendidikan Teknik Otomotif. Dan rekan saya. Saya Iman Akbar dengan NIM 240407 dari Prodi Pendidikan Geografi. Jadi mungkin cukup sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan proyek Pancasila dengan Bapak Doni. Umur Bapak 43 tahun. Umur 43. Nah, saya ingin bertanya tentang pengetahuan tentang Pancasila. Nah, pertanyaannya, apa makna Pancasila bagi kehidupan kita sebagai warga negara, Pak? Apa Pak? Kalau dengan pandangan Bapak. Sebagai warga negara ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah sebagai landasan yang menyatukan persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan tentang pengetahuan Pancasila kepada Bapak Doni pada pertanyaan kedua, yaitu apakah Bapak masih mengingat butir-butir Pancasila, Bapak? Butir silanya ya. Iya, Pak. Masih, kalau untuk butirnya dengan sila itu masih ada lima sila ya. Terus, Jika iya, mana sila yang paling Bapak terapkan dari kehidupan? kalau di kita daerah Barat yang paling bisa diterapkan itu sila pertama, itu ada nama besar. Karena di Minang itu kan ada falsafahnya, ada kesalahan-kesalahan. Jadi sebagai orang dalam Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Doni tentang bagaimana menurut Bapak dalam memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kaitannya dengan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika kaitan dengan Pancasila. Kalau untuk Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa terlepas dari Pancasila, karena di lambangnya Garuda itu kan ada di bawah itu yang dipegang Bhinneka Tunggal Ika kan. Iya. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti itu. Oke Pak. Jadi itulah. Oke. Baiklah, langsung saja kita akan mewawancarai narasumber yang kedua. Dengan siapa, Pak? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Laila Mardatul Hidayah dengan umur 19 tahun. Oke. Baik, untuk pertanyaannya, kapan pertama kali kakak belajar Pancasila? Baik, menurut saya pertama kali saya belajar Pancasila itu ketika berada di sekolah dasar. Namun untuk prakteknya itu saya belajar dari orang tua saya, di mana beliau mengajari bagaimana cara toleransi dan juga menghargai antar sesama di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana menurut kakak, apakah saat ini masih sering terpapar informasi mengenai Pancasila melalui media sosial ataupun dari televisi? Oke, kalau dari televisi sendiri masih sering lewat ya, di mana banyak juga diiklankan seperti Hari Internasional, seperti Hari Pancasila. Tetapi kalau di media sosial pun juga sering saya melihat seperti itu, nanti di Instagram yang sering lewat-lewat video pendek mengenai kutipan dari tokoh tersebut. Mau nanya, seberapa besar peran pendidikan formal kuliah dalam membantu kakak memahami pendidikan secara mendalam? Oke, kalau menurut saya itu sangat besar perannya ya, di mana di sekolah kita itu sering diajarkan, terutama itu pada mata pelajaran PKN, di mana Pancasila ini tentu kita tahu sangat penting untuk kita pahami, apalagi di negara kita yang berdasarkan pada Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan proyek Pancasila untuk mewawancarai masyarakat atau lingkungan sekitar dengan saya sendiri, Muhammad Nabil Hanafi, dan nama apa? Arif. Umur apa Pak? Umur 25. Nah, saya sedikit menanyakan Bang, bagaimana nilai penerapan Pancasila pada Indonesia saat ini Bang? Gimana Bang menurut pandangan Abang? Beberapa orang ya Bang. Berbicara sama lebih tua, kayak sama rata-rata Nggak ada apanya etika ya Bang. iya. Itu menurut pandangan yang pernah Bang lihat. Sekian ya Bang, terima kasih Bang. Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan kedua kepada Bang Arif. Menurut Bang Arif nih, istilah mana yang paling sulit diterapkan dalam kondisi masyarakat sekarang? Apa alasan Bang? Yang paling sulit Persatuan. Apa alasan? alasannya banyak itu kan, banyak yang egois, tidak ada apa namanya Memihak ke sendiri ya Bang. memihak sendiri Ya. nggak lebih untungnya diri sendiri daripada contohnya kayak ya misalnya suku Ini. tak berlawanan sama suku Jawa. Ya. Kita Minang sama Jawa, nah apa kayak Sunda sama Jawa kan. Kan ada seleknya tuh. Bagaimana cara bersatu kalau masih diterapkan? Oke. Oh, ini orang Batak, ini orang apa, ini orang perbedaan juga itu. Tidak menyatukan perbedaan gitu. Terus kayak berkubu-kubu gitu, kubu sini ini juga, kubu ini lain pula ini ya. Nah, Baiklah, di sini saya akan mempertanyakan pertanyaan ketiga kepada Bang Arif, yaitu apakah menurut Abang perilaku pejabat publik dan masyarakat sudah mencerminkan nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Sebenarnya belum, beberapa mungkin sudah ada, cuman belum sepenuhnya. Contoh seperti korupsi dana haji untuk berita yang keluar, atau dana haji sama pembangunan tol ya, kabar-kabarnya ada korupsi ya. Makanya perlu dipercaya. Terus kalau saya ingin bertanya dari sikap apa yang Kakak inginkan memimpin bangsa di masa depan ya Kak, untuk menjalankan amanah seperti apa sebenarnya? Pemimpin itu misalnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, terus kalau dari kesalahan korupsi supaya bisa merangkul yang ada di bawah itu tanpa membedakan golongan mereka. Pada saat itu, pertanyaan kedua yaitu bagaimana seharusnya pendidikan Pancasila diajarkan kepada generasi muda agar lebih relevan dengan perkembangan zaman? Mungkin menurut saya kalau zaman sekarang dalam bentuk drawing ya atau betul-betul soal itu mungkin kurang relevan. Apalagi sekarang kan teknologi sudah semakin maju, mungkin lebih baik menggunakan teknologi itu dalam mengimplementasikan materi tadi supaya sisanya lebih paham secara bagi kan. Baiklah, saya akan lanjut mewawancari narasumber selanjutnya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabi. Umur sendiri apa? Saya berumur 20 tahun. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Nurul nih, bagaimana harapan Kak Nurul terhadap pemerintah dalam menginginkan kembali dari Pancasila dan Undang-Undang 2020? Menurut saya mungkin pemerintah bukan hanya menjadikan
bisa saja ya aku melupakan jalan-jalan itu, tapi mungkin pemerintah ini lebih baik untuk menampung aspirasi masyarakat yang kecil dan juga transparan, supaya masyarakat itu lebih tahu dan lebih merasakan bahwa Pancasila itu ada dalam bentuk keadilan yang ada di dalam masyarakat. Baik bang, maaf ya bang, saya ingin bertanya nih bang, nama bang siapa bang? Kenalkan, nama saya Muhammad Yanila, usia 25 tahun. Oke bang, kami kan ada proyek Pancasila nih bang. Saya sedikit menanyakan bang tentang Pancasila bang. Nah, apa yang abang ketahui tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Menurut abang apa tuh bang? Nah, menurut saya, Sebagai dasar negara bang, fungsi Pancasila sebagai dasar negara bang, dan apa pandangan abang terhadap bangsa ini bang? menurut saya fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu artinya kita menetapkan Pancasila di dalam hidup kita, dan kita semua hukum, aturan hukum itu tidak boleh melenceng dari Pancasila. Itu menurut abang ya bang. Terima kasih ya bang. Akan seperti apa sih wajah Indonesia 10 atau 2 tahun ke depan jika Pancasila